Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan pengantar surveying dan pemetaan. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kontur, mulai dari definisi hingga penggunaan data kontur di bidang teknik sipil. Di pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat peta kontur dari data hasil pengukuran. Data hasil pengukuran yang dimaksud di sini adalah data koordinat X, Y, dan Z. Kita telah belajar di pertemuan sebelum UTS bagaimana cara mengukur serta menghitung sehingga mendapatkan data koordinat X, Y, dan Z. Dalam perkuliahan ini kita menggunakan sebuah data, katakanlah di sini datanya kita anggap sebagai data koordinat hasil pengukuran. Ini merupakan data koordinat mulai dari bujur, lintang, serta elevasi. Total data yang ada di sini ini juga akan dijadikan tugas adalah sebanyak 10.000 poin. Oke. Akan tapi data ini tidak bisa langsung digunakan untuk pembuatan peta kontur di ArcGIS. Kita bisa memodifikasi data ini. Yang pertama, modifikasi yang perlu dilakukan adalah merubah bentuk data ini yang awalnya datanya dalam satu kolom, kita rubah menjadi dalam 3 kolom. Kalau kita perhatikan di sini data hanya berada di kolom A, padahal di sini ada 3 informasi. Pertama, di sini yang angka-angka nilainya 95 sekian ini merupakan bujur, yang 5 poin sekian ini merupakan lintang, 1000 sekian ini merupakan elevasi. Bagaimana cara merubah data yang satu kolom ini menjadi 3 kolom? Caranya adalah dengan cara kita blok kolom A ini seluruhan, terus kita masuk ke data, dan di sini kita klik text to column dan kita delimited berdasarkan apa kita mau pisahkan informasi ini. Kebetulan informasi antara bujur, lintang, dan elevasi ini dipisahkan oleh spasi, sehingga kita klik di sini space, maka kita klik finish. Setelah kita finish, kita mendapatkan 3 kolom yang berbeda, A, B, dan C, di mana A menunjukkan bujur, B menunjukkan sebagai lintang, dan C sebagai elevasi. Langkah berikutnya untuk memodifikasi data ini, kita perlu menambahkan header informasi dalam data ini. Maka kita tambahkan satu baris kosong di sini. Kita tambahkan di sini, katakanlah di sini bujur, lintang, dan elevasi. Oke. Setelah kita modifikasi, selanjutnya kita save data ini dalam bentuk CSV. Dibiarkan. Oke, yes, kita replace file yang sebelumnya. Kita telah membuat atau memodifikasi data sebelum kita olah di dalam ArcGIS. Langkah berikutnya adalah kita perlu membuat project dalam ArcGIS. Project ArcGIS ini ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan untuk membuat sebuah project dalam ArcGIS. Yang pertama adalah pembuatan file geodatabase. Dengan cara kita masuk ke Arts Catalog di dalam ArcGIS. Kita di sini ArcGIS, kita klik di sini ada Arts Catalog.
Arts Catalog di sini tujuannya untuk menyimpan atau membuat file yang berhubungan dengan ArcGIS. Untuk mengakses drive di komputer kita perlu melakukan folder connection di dalam Arts Catalog. Kita bisa melakukan dengan dua cara. Cara yang pertama bisa kita lakukan dengan cara klik kanan folder connection, lalu kita lanjutkan dengan klik to connect to folder, atau langsung saja kita di sini ada satu simbol connect to folder, kita tinggal pilih, terserah. Jadi kita di sini klik connect to folder. Setelah itu di mana file kita berada atau di mana project yang akan kita lakukan berada. Kebetulan file ini untuk tutorial ini file saya taruh di dalam desktop. Jadi kita connect connectionnya, folder connectionnya terhadap desktop saja. Jadi kalau misalkan teman-teman mahasiswa memiliki file berada di drive D, C, dan seterusnya, bisa dilakukan dengan cara yang sama untuk mengkonekkan antara Arts Catalog dan drive atau folder-folder atau directory di komputer kita. Oke, jadi saya klik desktop, kita klik OK. Oke, ketika saya sudah klik desktop, di sini muncul folder latihan karena saya save di dalam desktop, ada folder latihan. Terus di sini di dalam desktop pula di folder tersebut terdapat file yang kita sudah modifikasi tadi. Nah, ketika kita sudah bisa mengakses drive atau folder dalam komputer kita melalui Arts Catalog, selanjutnya adalah kita membuat file geodatabase dengan cara klik kanan layar putih ini yang kosong, di wilayah yang kosong, klik kanan, terus kita menuju new, dan di sini ada pilihan file geodatabase. Kita klik file geodatabase dan kita mungkin beri nama sebagai, misalkan kita rename kontur. Oke, kita telah membuat kontur atau file geodatabase dengan label kontur. Selanjutnya adalah kita membuat project ArcGIS. Langkahnya adalah sebagai berikut. Kita masuk ke dalam ArcGIS dan kita masuk ke Arts Catalog, Arts Map. Ya, Arts Map biasanya digunakan untuk memodifikasi, menganalisa, ataupun melakukan pembuatan peta. Kita biasanya di dalam ArcGIS kita menggunakan Arts Map. Nah, tampilan awal ketika muncul Arts Map ketika muncul adalah seperti ini, masih kosong. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membuat project baru dengan cara di sini ada new, atau kita bisa lakukan dengan Ctrl N. Jadi kita klik new. Di sini kita klik new, dan tadi kita sudah membuat file geodatabase, maka kita perlu mengkoneksikan di sini default geodatabase for this map. Kita perlu mengkoneksikan terhadap file geodatabase yang kita buat sebelumnya. Maka kita browse di sini. Di sini ada file folder connection, kita desktop, masuk ke desktop, terus di folder latihan, nah muncul kontur, kita klik kontur dan kita klik add data. Setelah kita lakukan hal ini, baru kita save hasil kita klik OK. Setelah kita selesai klik OK, maka kita save project ini di dalam desktop, terus di dalam folder yang sama. Katakanlah di sini kontur juga, kita klik kontur, tapi kita hapus di sini .gdb-nya kita hapus, maka muncul hanya kontur dan kita save.
Oke, kalau kita masuk ke Excel, ke folder yang kita miliki, maka tampilan di dalam Windows Explorer seperti ini. Ada kontur berupa project, di sini adalah file geodatabase. Oke, dan ini data kita. Setelah kita membuat project, langkah berikutnya adalah kita mengimport data yang telah kita modifikasi tadi dengan cara bisa layer. Di sini ada layers, dengan cara klik kanan layer add data, atau di sebelah atas ada toolbox untuk add data. Tinggal kita klik add data, terus kita masuk ke dalam folder yang tadi, yang data kita yang kita punya. Di sini ada folder latihan tadi, terus kita klik file yang kita sudah modifikasi tadi di awal dan kita add data. Di sini kebetulan karena di dalam data ini berupa tabel, kita perlu menampilkan koordinat di dalam peta tersebut. Di sini kita ada data koordinat bujur, lintang, dan elevasi, tapi ini masih dalam informasi dalam bentuk tabel, maka kita perlu menampilkan dalam peta dengan cara klik kanan di sini, terus display XY data. Untuk X field kita masukkan bujur, sedangkan untuk Y field kita masukkan lintang, sedangkan Z field kita bisa masukkan elevasi. Di sini unknown coordinate system. Perlu diketahui bahwa data ini menggunakan koordinat sistem WGS 1984. Itu bisa dikatakan kalau kita di Google itu seperti degree, derajat itu merupakan WGS. Kalau dalam meter biasanya itu koordinat sistemnya adalah dalam bentuk UTM. Maka kita perlu di sini mengedit atau merubah koordinat sistem data ini dengan cara edit, terus masuk ke geographic, terus di sini masuk ke Word dan WGS 1984. Setelah kita selesai mengedit data-data ini atau informasi yang tadi kita masukkan, kita merubah koordinat sistem, kita menentukan bidang atau informasi sumbu X, informasi sumbu Y, dan informasi sumbu Z. Selanjutnya kita klik OK. Ya, kita klik OK. Nah, ini merupakan data-data yang kita miliki berupa koordinat poin-poin seperti ini. Kalau kita lakukan di sini, kita bisa cek dengan cara identify. Kita klik identify, kita klik di sini, maka ada informasi di sini bujur, lintang, elevasi berapa, dan seterusnya. Setelah kita bisa mengimport data dalam bentuk poin di dalam ArcGIS, selanjutnya adalah kita perlu mengekspor data ini dalam bentuk file, save file, atau mungkin dalam bentuk file di dalam ArcGIS. Dengan cara, kalau kita perhatikan dulu terlebih dahulu di sini, ini ada bujur, lintang, elevasi. Data ini belum memiliki objek ID. Artinya ini belum bisa dilakukan analisa berikutnya. Maka untuk bisa digunakan dalam analisa berikutnya, kita perlu mengekspor data ini dalam bentuk file, save file di dalam ArcGIS dengan cara klik kanan di sini, terus di sini ada data, export data. Selanjutnya adalah masuk ke latihan. Di sini latihan data ini, dan dimana kita mau menyimpan data tersebut, maka kita masuk dalam kontur, terus kita masuk di sini, katakanlah grid disimpan dalam bentuk dengan nama grid points. Setelah kita beri nama file yang akan kita ekspor, maka kita klik OK dan kita klik yes.
Perbedaannya adalah di dalam data ini, data yang sebelumnya tidak memiliki objek ID, sedangkan data yang sudah diekspor memiliki objek ID, sedangkan yang sebelumnya belum memiliki objek ID. Oke. Nah, karena kita sudah mengekspor data tersebut, jadi kita tidak memerlukan file yang ada di bawah ini, layer yang di bawah, kita bisa meremove file ini. Oke, setelah kita import data, kita sudah memiliki grid point. Langkah berikutnya adalah kita menginterpolasi data-data yang ada di sini. Menginterpolasi data tersebut dengan cara masuk ke dalam katalog di sini, terus masuk ke dalam sistem toolbox, serta di sini masuk ke spatial analysis. Di sini ada interpolasi. Metode-metode interpolasi dalam ArcGIS ada beberapa, ada IDW atau Inverse Distance Weighting, ada Kriging, ada Natural Neighbor, Spline, dan seterusnya. Oke, katakanlah kita menggunakan IDW dalam interpolasi. Maka kita klik IDW. Karena kita menggunakan metode yang berbeda, tentunya hasil interpolasinya akan berbeda pula. Oke, kita klik di sini. Sebagai contoh, mungkin kita menggunakan IDW di dalam project ini. Saya persilakan kalian teman-teman mahasiswa untuk menggunakan metode yang lain. Saya persilakan. Tidak ada ketentuan harus menggunakan yang mana. Yang penting kita menginterpolasi data-data yang dari grid point ini. Oke, setelah kita double klik di sini IDW, apa yang mau di sini ada beberapa input yang perlu kita masukkan. Maka untuk input point feature adalah poin atau grid point yang ingin kita interpolasi. Di sini kita tinggal klik di sini, kebetulan hanya satu poin, maka kita klik di sini grid point. Nah, untuk Z value itu nilai apa yang mau kita interpolasi. Coba kita perhatikan, masuk ke dalam tabel dari poin-poin tersebut. Di sini ada bujur, ada lintang, ada elevasi. Mana yang mau kita interpolasi? Maka yang kita interpolasi sebenarnya adalah elevasi. Maka kita harus merubah Z value field ini dalam informasinya ke dalam bentuk elevasi. Oke, kita klik elevasi di sini, masuk elevasi. Setelah kita elevasi, maka kita bisa menamakan di sini filenya. Kan kebetulan ini akan tersimpan secara otomatis di file geodatabase.contour.gdb ini file geodatabase-nya. Maka kita hanya perlu rename bagian belakang. Mungkin kita bisa rename file ini menjadi, katakanlah, hasil interpolasi, misalkan seperti ini. Ini adalah ini adalah penamaan, sedangkan ini opsional. Ini merupakan ukuran dari cell size, ukuran dari raster. Jadi misalkan mau dibuat kotaknya seperti apa, apakah mau dibuat lebih kecil lagi, misalkan di sini kebetulan 0,000 sekian. Kalau kita konversi dalam meter itu sekitar 8 sekian meter, atau mungkin sekitar 10 meter, kurang lebih seperti itu. Ini opsional. Disarankan menggunakan yang lebih kecil dari yang tertampang di dalam opsi. Digunakan, maksud saya adalah digunakan sama atau lebih kecil daripada yang terpampang di otomatis given data ini di dalam ArcGIS ini. Jadi terserah, tapi disarankan sama atau lebih kecil. Kalau lebih besar dari nilai ini tidak disarankan. Yang kedua adalah di sini ada beberapa nilai opsional. Di sini adalah angka 2 power ini. Coba perhatikan nanti kalau misalkan ini di internet, bisa di browsing di Google, bagaimana sih
program IDW atau formula IDW itu bekerja. Nah, di sini ada faktor power, ini adalah faktor pangkat. Kalau diperhatikan di kebanyakan IDW di dalam rumus-rumus yang ada di internet, dia menggunakan pangkat 2 biasanya, tapi ini bisa dirubah, bisa pangkat 1. Kalau kita gunakan pangkat 1 berarti sebagai linear interpolasi. Kalau pangkat 3 dan seterusnya, hasilnya juga akan berbeda. Coba perhatikan, kalau ingin mengetahui lebih lanjut tentang IDW, coba cek di Google persamaan pengatur atau persamaan yang digunakan untuk melakukan interpolasi dengan menggunakan metode IDW. Di sini juga ada default numbernya, di sini ada 12. Itu artinya adalah dia menggunakan 12 poin untuk melakukan interpolasi. Artinya dia akan memilih, misalkan saya mau interpolasi satu titik, dia akan memilih dalam titik tersebut 12 poin terdekat dari titik tersebut. Sebagai contoh, misalkan seperti ini. Saya mau interpolasi di daerah sini, di dalam yang saya klik ini, maka saya akan menggunakan 12 titik yang terdekat dengan daerah sini. Apakah misalkan di sini, misalkan ada berapa titik, kita menggunakan beberapa titik, tapi yang jelas yang terdekat terhadap nilai yang kita inginkan, terdekat dengan lokasi yang kita ingin interpolasi. Kan kita ingin interpolasi misalkan di antara ini, misalkan di tengah-tengah ini, maka program ini akan mencari 12 poin di sekitar ini yang memiliki nilai, sedangkan di sini kan kita tidak memiliki nilai. Kita mau interpolasi daerah ini, maka dia akan mencari secara otomatis 12 poin untuk menginterpolasi titik yang saya tuju ini. Nah, setelah kita isi semua, sebenarnya kita ada beberapa opsional lagi, tapi untuk keperluan tugas ini atau untuk keperluan tutorial ini cukup, informasi ini sudah cukup. Setelah kita lakukan, sudah kita isi semua informasi yang kita masukkan, yang dibutuhkan, maka kita klik OK. Setelah klik OK, kita tunggu untuk mendapatkan hasil. Nah, ini merupakan hasil interpolasi berupa file raster elevasi. Kalau ini mulai dari elevasi sekian, 1000 sekian sampai 1500 sekian. Nah, file ini kita bisa modifikasi secara warna. Misalkan kalau kita ingin memodifikasi warnanya menjadi lebih sesuai selera, misalkan saya mau lakukan modifikasi warna, misalkan dengan cara klik kanan, masuk ke simbologi, terus kita mau mengklasifikasinya. Ini kan kebetulan klasifikasinya dalam bentuk koma. Kita mau klasifikasinya dalam bentuk misalkan angkanya bilangan bulat. Kita juga bisa melakukan hal tersebut. Misalkan kita mau mengklasifikasikannya dalam menjadi 5 kelas, misalkan kita lakukan klasifikasi. Di sini classify, misalkan di sini katakanlah 1350, 1400, 1450, 1500, oke, dan seterusnya. Kita klik, maka kita bisa kasih simbol di sini kurang dari 1350, antara 1350 sampai dengan 1400. Di sini 1400 sampai dengan 1450 meter. Ini 1450. Oke, ini kita bagi 4 kelas saja. Misalkan kita bagi 4 kelas, 1350, 1400, 1450. Oke, misalkan dibuat seperti ini, maka kita buat di sini 1000 kurang dari 1350 antara 1350 sampai 1400, dan ini kita buat 1400 di atas 1450 meter persegi. Kita bisa buat seperti ini. Ini klasifikasinya. Terus kita bisa ganti warna, misalkan warnanya
kurang menarik, kita bisa ganti dengan warna yang macam-macam, atau kita mau buat warnanya seperti ini, itu berbeda-beda tergantung. Ataupun kita mau membuat klasifikasinya lebih banyak, misalkan 10, kita biarkan angkanya biar ArcGIS sendiri yang membuat intervalnya, maka bisa kita buat seperti itu dan seterusnya. Ini contoh-contoh penggambaran atau contoh-contoh modifikasi warna dari hasil interpolasi ini. Oke. Setelah kita mendapatkan hasil interpolasi ini, langkah berikutnya adalah kita melakukan pembuatan kontur dengan cara masuk ke dalam ArcGIS Catalog. Jadi yang kita bisa gunakan untuk membuat kontur bukan grid yang tadi yang kita punya ini, data ini, tapi kita setelah kita olah grid ini dalam bentuk raster seperti ini raster namanya, file raster, maka file raster ini kita bisa gunakan untuk membuat data kontur. Contohnya seperti ini, kita masuk ke dalam ArcGIS Catalog, terus masuk ke surface di sini ArcGIS Catalog, Spatial Analysis Tool, surface, di sini ada kontur. Maka input raster yang kita masukkan di sini adalah hasil interpolasi. Katakanlah di sini kontur minor misalkan. Kontur minor itu adalah kontur misal perlu diperhatikan bahwa di dalam peta biasanya ada dua jenis kontur minor dan kontur mayor. Kontur minor biasanya intervalnya misalkan 1 meter, 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Maka dari interval 0 biasanya intervalnya adalah misalkan kita memiliki satu kontur misalkan satu kontur mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini kontur misalkan kontur minor. Maka kontur mayor itu adalah 5 kali lipat dari intervalnya, 5 kali lipat dari yang kontur yang minor, misalkan mulai dari 0, 5, 10 dan seterusnya. Maka dalam tutorial ini kita membuat kontur dengan interval kontur minornya itu adalah 1 meter, sedangkan interval kontur mayornya adalah 5 meter. Kita buat di sini misalkan interval kontur minor, kita buat di sini 1 meteran. Oke. Maka ketika kita klik di sini 1 meteran dan melakukan analisa, membuat kontur, kita tunggu sebentar. Maka ini adalah hasil kontur minor. Oke. Kita bisa tampilkan di sini misalkan labelnya, elevasi yang kita maksud, add label. Maka di sini kita mendapatkan elevasi mulai dari 57 dan seterusnya. Ini merupakan kontur minor misalkan kita buat. Kita di sini dalam tutorial ini kita buat 2 kontur. Setelah kita membuat kontur minor, kita selanjutnya membuat kontur mayor. Kontur mayor sama, data yang kita gunakan adalah hasil interpolasi. Kita masukkan di sini kontur mayor dengan intervalnya. Sudah masih ingat kan apa interval kontur? Dalam video sebelumnya saya telah memberikan pengertian dari interval kontur. Itu adalah kontur nilai elevasi setiap perbedaan nilai elevasi setiap garis kontur. Nah, di sini tadi untuk kontur minor kita menggunakan 1 meter, untuk kontur mayor kita menggunakan 5 meter. Maka kita lakukan run juga di sini, kita oke kan. Setelah itu maka kita akan mendapatkan 2 macam kontur minor dan kontur mayor. Oke. Setelah kita mendapatkan kontur minor dan kontur mayor, selanjutnya adalah bagaimana kita menggambarkan
ini dalam bentuk sebuah peta. Jadi ini masih data, masih bentuk data kontur. Jadi ini belum selesai. Biar lebih rapi, biar kita muncul koordinat, bisa muncul bisa muncul arah utara dan seterusnya. Bagaimana kita menampilkan dalam sebuah peta? Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke layout atau penggambaran dalam peta tersebut. Dalam data ini kita kontur ini kita gambarkan dalam sebuah peta. Oh ya, sebelum masuk ke layout juga penggambaran, data kontur ini kita bisa modifikasi juga. Modifikasi dalam arti warna, ketebalan dari kontur ini, dari garis ini kita bisa modifikasi, serta mungkin juga bisa bentuk. Misalkan kontur mayor, misalkan ketebalannya 1 di sini, dan kita rubah menjadi warna, misalkan warna hitam katakanlah. Sedangkan untuk dengan garisnya merupakan garis tidak putus-putus, misalkan garis menyambung, ini kontur mayor. Dan kontur minor misalkan di sini kita rubah ketebalannya misalkan 0,25 dengan warnanya tetap hitam, tapi kita di sini kita edit di sini misalkan jenis lainnya atau jenis garisnya adalah putus-putus misalkan seperti itu. Kita ulang 0,5, edit simbol, kita warna hitam, terus di sini kita rubah menjadi garis putus-putus. Oke. 0,25, sini 0,25. Oke. Apply. Nah, ini garis putus-putus ini merupakan kontur minor. Oke. Setelah kita rubah, mungkin kita beri label adalah kontur mayor, sedangkan kontur minor kita hilangkan labelnya. Ini merupakan kontur mayor. Ini kita lihat di sini untuk penlabelan, ini bukan nomor, tapi kita masuk ke kontur. Yang kita labelkan adalah kontur. Seperti ini. Ini 1300, 305 dan seterusnya. Ini kontur. Baik. Ya, setelah kita mendapatkan data kontur ini, kita selanjutnya adalah menggambarkan dalam bentuk peta di kertas ukuran A3 misalkan seperti itu. Berarti kita masuk ke di sini ada dua view. Pertama di sini ada data view, yang selanjutnya di sebelah kanan di sini ada layout view. Atau di sini kita masuk, di sini bisa masuk data view ataupun layout view. Kita klik layout view. Oke. Ini adalah layout view, dan kita ingin menggambar dalam bentuk A3, kertas A3, di mana berbentuk landscape. Sebagai contoh, berbentuk landscape. Maka kita masuk dalam file, page, dan setup. Kita di sini tidak menggunakan printer setting. Kita di sini menggunakan A3 misalkan di sini, dan kebetulan bentuknya adalah landscape. Ini adalah datanya. Maka kita di sini kita lakukan kita lebarkan sampai mendekati layout ini. Bagian dalam merupakan atau misalkan grid di bagian dalam, sedangkan kertas yang bagian luar ini merupakan ukuran kertas, sedangkan ini adalah area penggambaran. Oke. Jadi setelah kita masukkan ke dalam peta ini,
kita sudah mendapatkan ukuran A3. Selanjutnya kita atur skala. Di sini di atas kita ada pengaturan skala, misalkan 1:3000 sekian. Kalau kita mau men-setting menjadi misalkan 1:2500 misalkan seperti itu, maka kita bisa melakukan hal tersebut juga. Atau mungkin bisa kita perkecil lagi 1:1500 misalkan. Nah, ini merupakan hasil gambar dengan skala 1000:500. Terserah, saya persilakan untuk menggunakan skala berapapun, tapi yang proporsional dengan gambar yang dihasilkan. Di sini saya menggunakan skala 1:1000. Setelah mendapatkan skala 1:1000, kita bisa di sini memindahkan lokasi mana yang mau kita gambarkan dalam peta. Misalkan lokasi A, lokasi yang terlihat ini, kita bisa menggeser dengan menggunakan pen ini dalam gambar. Jadi kita bisa geser tergantung kita mau lokasi mana yang mau kita gambarkan dalam peta. Tapi yang jelas mau lokasi mana. Setelah kita tentukan, katakanlah ini lokasi yang mau kita gambarkan dalam peta, maka langkah berikutnya adalah kita menambahkan grid, label grid. Misalkan di sini kita mau menambahkan di sini koordinat, garis koordinat, maka klik kanan, kita masuk ke new grid. Di sini maka kita misalkan ini kan memang wilayahnya kecil, misalkan kita intervalnya adalah katakanlah 2,5 second. 1 second, misalkan 1 second karena ini wilayahnya sangat kecil, maka kita akan muncul di sini adalah grid, di mana intervalnya adalah 1 second, mulai dari 5,59, 51 dan seterusnya. Ini dalam bentuk 1 second. Kita bisa modifikasi di sini, tulisannya mungkin bisa kita garisnya kita bisa hilangkan, terus labelnya mungkin kita bisa perbesar di sini. Katakanlah perbesar menjadi 8 ukurannya. Terus untuk sisi kanan dan kiri kita mau miringkan, tidak mau kita orientasinya kita buat tegak, misalkan seperti ini. Yang tadi awalnya dia miring, gambar ini tulisan ini kita buat tegak. Setelah kita buat grid dan lain sebagainya, kita tambahkan di sini simbol-simbol. Misalkan sebagai contoh kita tambahkan gambar utara, misalkan dalam peta ini. Misalkan gambar utara, terus kita tambahkan di sini skala bar scale, skala berbentuk batang, skala batang. Di sini kita satuannya misalkan kita buat meter karena ini sangat kecil wilayahnya. Kita buat meter. Kita atur misalkan ini tulisannya meter. Terserah, bisa tergantung selera. Dan kita klik OK. Misalkan ini kita perkecil atau kita perbesar tergantung selera. Mau kita masukkan di dalam gambar juga tidak ada masalah. Misalkan di dalam gambar kita mau atur di sini warna tulisan, misalkan kita mau rubah menjadi biru dan seterusnya, itu bisa dilakukan. Atau berubah menjadi misalkan kita jadi rubah menjadi biru, itu bisa, dan itu tergantung selera. Dan ini misalkan skalanya secara luar biar lebih terlihat, dan saya kembalikan dalam warna yang sama, hitam yang sebelumnya. Ini skala, ini arah utara. Terus kita memunculkan juga kontur mayor dan minor, maka kita bisa masuk ke insert di sini legend. Mungkin hasil interpolasi saya tidak masukkan.
kita masukkan di sini kontur mayor dan minor. Ini legend, kontur mayor. Ini juga bisa di edit juga, kita klik, misalkan kita hilangkan underscore-nya, kontur mayor, kontur minor. Misalkan ini gambarnya kurang begitu bagus, kita misalkan ganti warna. Ini misalkan kurang karena gradasinya mungkin tidak terlalu bagus, misalkan kita ganti dengan warna biru untuk yang kontur mayor dan seterusnya. Label di sini juga kita bisa modifikasi, apakah mau warnanya tetap hitam atau dikasih bold. Itu kita bisa modifikasi, misalkan di sini kita bold, di sini warnanya, dan kita ganti warna menjadi biru juga, misalkan seperti ini. Kita bisa modifikasi seperti ini. Oke, ini merupakan contoh gambar hasil pengukuran. Oke, selain itu juga mungkin terakhir kita juga bisa menambahkan di sini teks, misalnya peta kontur hasil pengukuran, misalkan, dan setelah kita klik kanan untuk memodifikasi ini, misalkan kita ganti size-nya, misalkan kita ganti jadi 16, dan kita template-nya misalkan peta kontur di bagian atas, hasil pengukuran di bawah, bisa dibuat seperti ini. Atau kita mau modifikasi lagi kurang terlalu kecil, misalkan oke, ini dan bisa juga ditambahkan di bawah nama yang menggambar siapa. Selanjutnya, setelah selesai hasil pengukuran ini, hasil gambar ini, kita bisa mengekspor dalam bentuk file PDF ataupun file JPG atau file gambar lainnya dengan cara export map. Export map, misalkan di desktop, saya masuk ke desktop, latihan, terus di sini misalkan saya rubah dalam bentuk JPG yang pertama, terus yang kedua mungkin saya rubah dalam bentuk export map, di sini saya rubah dalam bentuk PDF, bisa juga dalam bentuk PDF. Oke, dan kita masuk ke dalam file yang tadi, maka kita sudah memiliki di sini peta kontur bentuk JPG, peta kontur dalam bentuk save file, dalam bentuk PDF, dengan koordinat dan seterusnya, dengan adanya koordinat dan seterusnya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk perkuliahan kita hari ini. Ini merupakan perkuliahan online kita yang kedua. Saya berharap perkuliahan kita bisa bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa dan bagi saya pada khususnya, serta juga di akhir perkuliahan ini saya ingin menunjukkan bahwa ini ada tugas. Ini bukan tugas hanya untuk sebagai bentuk kehadiran, tapi ini tugas individu, di mana nilai bobotnya adalah 10%. Nanti pertemuan berikutnya saya akan memberikan tugas lagi lanjutan dari peta ini. Untuk tugas individu nilai bobotnya adalah 10% juga. Jadi total tugas semuanya adalah 20%. Sebagai bukti kehadiran untuk perkuliahan ini, nanti saya akan memberikan kuis di dalam e-learning. Nanti kuis itu akan diadakan pada saat hari untuk CV1 itu hari Rabu, sedangkan untuk CV2 hari Selasa. Jadi itulah sebagai bentuk kehadiran.
Sedangkan tugas ini dikumpulkan bersamaan dengan tugas yang kedua. Nanti setelah selesai tugas ini disimpan dulu, nanti ada tugas yang kedua untuk pertemuan berikutnya. Nah, itu setelah selesai semuanya, maka itu akan dijadikan satu paket, satu laporan, dan itu akan diserahkan dan itu akan masuk dalam bobot penilaian. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.